Ketika keadaan yang berubah, apakah kita tetap sama? Bentar. Ini tuh sebenarnya apaan sih? Episode 1, semua tentang kita. Halo semuanya, kayaknya pada bingung banget ya ngelihat ada yang baru di timeline. Nah, biar gak kebanyakan bingungnya, dengerin sampai akhir ya. Bisa meminimalisir kebingungan kok. Nah, jadi kita yang utuh tapi rapuh, satu tapi separuh. Bener gak sih Han, kita lagi di titik itu sekarang? Aku sih iya banget. Apalagi kondisinya lagi gak kondusif kayak gini ya. Jadi kayak kehilangan jati diri gitu kak. Iya Han, sama banget ih. Apa cuman kita aja ya yang ngerasain kayak gini? Kayaknya sih bukan cuma kita aja kayak yang ngerasain. Siapa tahu teman-teman yang lagi dengerin juga lagi ada di titik yang sama. Kadang kita suka ngerasa sendiri aja perihal perasaan atau keadaan yang lagi kita alami. Iya juga ya Han. Nah, baiknya sih kalau kita lagi ada di kondisi kayak gini, kita nggak berjalan sendirian. Karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti butuh support sistemnya masing-masing. Dan pastinya setiap orang itu beda-beda. Iya bener banget kak. Terus support system yang kita cari juga harus sesuai sama tujuan yang mau kita raih dong. Pastinya Han. BTW ngerasain gak sih Han? Kita kayak gini tuh gara-gara kelalaian kita sendiri. Mungkin nih ya, sebenarnya di setiap hati kecil seseorang itu pasti ada keinginan buat berubah jadi lebih baik, jadi manusia yang bermanfaat. Pokoknya ngelakuin hal-hal yang positif lah. Tapi tuh ya, kadang semua itu suka tiba-tiba hancur gitu aja gak sih? Kayak planning yang udah kita susun baik-baik, serapi mungkin biar bisa tercapai. Tapi kita suka kalah sebelum berperang. Dan yang paling nyebelinnya tuh ya, kita tuh kalahnya sama ego kita sendiri kak. Terus kita juga gak mau keluar dari zona nyamannya kita sendiri. Iya Han, setuju banget. Kadang ya, kita tuh suka gampang merasa puas gitu dengan apa yang udah kita capai. Contoh nih ya, entah itu prestasi, kebaikan, atau bahkan dalam urusan ibadah. Sebenarnya ya, hal-hal yang kayak gitu tuh dapat berpengaruh buruk banget loh dalam kehidupan kita. Pantesan ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh juga bisa berpengaruh sama kestabilan iman dan tekad kita buat berubah ya kak. Mungkin gak sih kak, permasalahan kita di sini itu gimana caranya ngehidupin hati kita agar selalu mengejar penghambaan diri kepada Allah. Ngidupin hati kita, iya ya. Nah mungkin sebagian orang ada yang peduli dan ada juga yang enggak mengenai hatinya sendiri. Kalau setahu kamu, hal yang pertama harus kita lakuin ketika hati kita bermasalah gimana? Dari yang aku pernah dengar sih ya kak, yang terpenting itu ketika hati kita bisa tersambung sama Allah dan bisa membangun vibrasi-vibrasi kedamaian. Itu adalah takwa yang sempurna katanya kak. Buat mau sampai ke titik itu tuh gak gampang kak. Kita harus mau berani bayar harganya. Hah? Bayar? Maksudnya bayar itu gimana nak? Jadi gini kak, misalnya kita udah ikhtiar habis-habisan, tapi ternyata masih gini-gini aja. Udah berjuang juga sampai semaksimal mungkin dan menunjukkan kinerja terbaik kita, tapi masih gak memuaskan hasilnya. Pernah gak sih kak ngerasain yang kayak gitu? Iya ya Han, pernah banget lah. Itu kayaknya kakak banget deh. Lah, emangnya kak Mega doang yang ngerasain? Aku juga ngerasain kak. Mungkin dari hal yang kayak gitu, sebenarnya Allah tuh mau nyampein ke kita kak, kalau yang berhak menakar besar kecilnya rezeki kita itu mutlak hak Allah. Dan tugas kita yang paling utama meminta ampunan atas kelalaian yang udah kita perbuat. Siapa tahu di salah satu usaha atau ikhtiar kita ada satu hal yang bikin Allah gak ridho. Iya bener banget Han. Kadang kitanya aja yang suka lupa diri dari apa yang udah Allah berikan buat kita. Nah kalau nggak salah kakak juga pernah baca tuh, kalau kita tuh jangan suka ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Kadang hal yang kayak gini nih dapat mengundang kemurkaan Allah juga loh. Dan bahkan Allah juga nggak suka akan hal itu. Tapi bukan berarti kan kita kayak gitu tuh Allah jadi benci sama kita. Mungkin aja ini salah satu bentuk Allah nungguin taubat kita. Ya gak sih kak? Iya Han, itu mah pasti. Allah tuh kan maha penerima taubat dan maha pengampun. Iya ya, bener banget kak. Tinggal kitanya aja yang terus perbaiki taubat kita dan tunjukin ibadah terbaik penghambaan kita kepada Allah.
bukan semata-mata pengen keluar dari masalah atau mendapatkan solusi, tapi sebagai bentuk kesungguhan kita yang ingin mendapatkan cintanya Allah. Terus insya Allah abis itu seluruh jalan keluar, seluruh kebaikan dan semua solusi akan kita dapatkan ketika kita fokusnya hanya untuk Allah. Tapi kalau kita pikir-pikir ya Han, emang bener ya, rahmat Allah tuh selalu mendahului daripada kemurkaannya. Tapi bener juga ya kak, kurang baik apa coba Allah sama kita? Kadang kitanya aja yang sering gak sadar sama rahmat yang udah sering Allah kasih ke kita. Iya ya, astagfirullah. Nah sekarang kan kita udah tahu nih kak permasalahannya kayak gimana. Dan barusan juga aku banyak dapet pencerahan kak buat ngadepin hal-hal semacam itu dari topik kita kali ini. Mungkin hal paling dasar yang bisa kita lakuin detik ini dengan kita selalu bersyukur ya kak. Iya, mungkin mulai dari kita bersyukur itu dapat mengundang rahmat Allah berdatangan. Kan kita nggak ada yang tahu. Iya ya kak, bener banget. Makasih banyak ya kak. Besok-besok sharing lagi ya pokoknya. Iya, sama-sama Han. Siap, kakak mah suka-suka aja. Assalamualaikum.